lagi di ibadah online sekolah minggu bersama dengan Kakak Sherlita. Nah, hari ini Minggu tanggal 20 Juni 2021, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang atau Inang pendeta kita. Nah, sebelum memulai ibadah, Kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh, untuk berdoa di dalam hati adik-adik masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita mau angkat satu buah pujian. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo anak-anak sekolah minggu, kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita sama-sama mengucapkan, Saya ajari be hamion sude asalang boto hami dalan si dalanan nami. Saya ajari be hamion sude. Amin. Firman Tuhan dalam minggu ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Yang akan baca untuk kita semua, mari kita ikuti. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah panggilan kepada Abraham, panggilan Allah kepada Abraham. Ya, Abraham kita kenal sebagai bapa orang percaya. Karena apa? Dia taat kepada Tuhan, dia patuh kepada perintah Tuhan, dan dia melaksanakan perintah Tuhan. Dalam nats ini, dalam khotbah ini, ada dua hal yang harus kita lihat. Yang mana itu? Bagian yang pertama adalah ketaatan Abraham terhadap panggilan Allah. Ketika Allah mengatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana Abraham tidak bertanya, kemana saya pergi Allah? Tidak. Tetapi ketika Tuhan menyuruhnya pergi, dia langsung pergi tanpa banyak bertanya. Karena apa? Abraham tahu, Abraham kenal, dia mengerti, dan dia tahu siapa yang menyuruhnya. Abraham kenal bahwa Allah adalah sumber kehidupannya. Maka ketika Allah menyuruh Abraham pergi keluar dari negerinya ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya, maka dia bergegas berangkat ke negeri yang ditujukan oleh Allah kepadanya. Apa yang mau kita lihat di sini anak-anak sekolah minggu? Satu ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu?
Apakah anak-anak sekolah minggu patuh dan taat kepada perintah siapapun itu? Atau ketika orang tua mengatakan, "Cok, cuci dulu piring," lalu kita kata, nggak mau. Atau ketika guru-guru sekolah kita mengatakan, "Kerjakan tugasnya," meskipun saat ini kita dalam masa pandemi, kita belajar daring di rumah, apakah kita melakukannya? Taat? Nah, di sini kita belajar dari bapak orang percaya, Abraham. Ketika Allah menyuruhnya, dia taat, dia patuh, dia mau berangkat. Karena apa? Yang kedua, di dalam nats ini ada sebuah janji yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah menyuruh Abraham berangkat, dia akan memperoleh janji yang harus digenapi oleh yang menyuruhnya, yaitu Allah. Mana itu? Ayat 2 dan 3 dikatakan begini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Hal yang kedua, ada janji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita harus yakin dan percaya kalau kita patuh kepada perintah orang tua kita, perintah kakak kita, perintah Tuhan apalagi. Ingatlah, itu semua memberikan pengajaran agar kita mampu menjalankan kehidupan kita dengan baik. Bukan sebuah hukuman, bukan. Tetapi ingat, ketika Tuhan memberikan perintah atau siapapun memberikan perintah kepada kita, harus kita turuti, harus kita laksanakan. Apalagi perintah dari Tuhan. Karena apa? Di dalam perintah itu ada janji. Sama seperti perintah Tuhan kepada Abraham, ya, di mana di dalam perintah itu ada janji. Dikatakan di sana, Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan memang betul, lihat keturunannya sama seperti jumlah bintang di langit. Dikatakan, ya, jumlah bintang di langit. Luar biasa keturunannya. Dan menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa Israel. Luar biasa. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mulai dari sekarang, apa yang mau kita lakukan? Pertama, taatlah, setialah, patuhlah kepada perintah siapapun, termasuk perintah Tuhan. Ya, apalagi di masa pandemik ini. Kalau kita tidak taat kepada perintah pemerintah kita, yang kita akan memutus mata rantai COVID. Ibaratnya perintah itu mengatakan begini, pakailah maskermu, cucilah tanganmu, jagalah jarakmu, dan stay at home, tinggallah di rumah. Kalau tidak ada kepentingan di luar, ngapain kita harus keluar? Supaya apa? Kita menjaga kesehatan kita. Itu adalah perintah, ya, untuk saat ini. Untuk saat ini di dalam masa pandemik ini ada perintah yang harus kita taati. Yaitu apa? Memakai masker, selalu mencuci tangan, kemanapun kita pergi selalu membawa hand sanitizer, dan kemanapun kita pergi harus memakai masker. Supaya apa? Ada sesuatu hal yang mau dikatakan lewat perintah itu, supaya kamu, saya, kita semua hidup di dalam kesehatan. Ya nggak? Benar nggak? Iya. Karena itu mari kita jalani kehidupan ini, ya. Mari kita lakukan perintah itu. Karena perintah itu bukan untuk orang lain, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa menjaga
kesehatan kita, apalagi di masa pandemik ini. Jadi anak-anak sekolah minggu yang mau dikatakan lewat firman Tuhan ini, mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada perintah orang tua kita. Mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada perintah guru-guru sekolah minggu, guru-guru kita di sekolah, siapapun itu. Supaya apa? Kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Kalau anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka dia menjadi anak-anak yang penurut terhadap perintah orang tua, perintah gurunya, apalagi perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, mulai hari ini, yuk anak-anak sekolah minggu, mari kita patuh kepada perintah supaya hidup kita disiplin, supaya hidup kita tertib, dan supaya hidup kita terjaga di dalam kesehatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa dengan mengucapkan doa bersama-sama. Saya nopokon hatami tu bagasan rohakon asamar parbuei di bagasan ngolukon. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Fanya. Hari ini Kakak Fanya mau bercerita tentang firman Tuhan. Tapi Kakak Fanya mau ajak adik-adik untuk duduk yang rapi. Terus boleh fokus ya dengan cerita Kakak Fanya. Adik-adik, cerita Kakak Fanya hari ini diambil dari Kejadian 12 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, ceritanya tentang apa ya adik-adik? Ya, ceritanya tentang Abram. Tahu nggak adik-adik, Abram itu siapa? Abram itu sama seperti kita, anak Tuhan yang dikasihi. Tahu nggak adik-adik, dalam Kejadian 12 ini, pada firman Tuhan kita hari ini, Abram disuruh pergi ke suatu tempat yang dia juga belum tahu kemana dia harus pergi. Tapi Tuhan berpesan sama dia, ketika dia sampai di tempat itu, dia harus bisa menjadi berkat. Nah adik-adik, kalau adik-adik disuruh pergi nih sama mama papa, tapi nggak tahu tempatnya, kira-kira adik-adik mau pergi apa enggak? Iya, pasti banyak adik-adik yang nggak mau pergi ya karena takut. Nah, tapi Abram tetap pergi loh adik-adik karena dia percaya Tuhan akan menyertai setiap perjalanannya dengan baik. Nah, adik-adik, ada pesan Tuhan yang kedua, supaya Abram menjadi berkat. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita juga harus jadi berkat nggak sih seperti Abram? Iya, kita harus jadi berkat karena kita dan Abram sama-sama anak Tuhan loh. Adik-adik tahu nggak? Kalau menjadi berkat itu bisa dengan cara apa aja sih? Nah, benar. Bisa dengan cara menolong mama papa, menolong opung, hormat sama orang tua, membantu teman, bahkan memberi bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan juga menjadi berkat loh adik-adik. Sama satu lagi, lewat perkataan kita juga boleh menjadi berkat loh adik-adik bagi orang sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai dari kapan sih kita harus jadi berkat? Nah, kita harus jadi berkat sejak kita kecil, bahkan dari sejak dini. Karena ketika kita udah terbiasa menjadi berkat, kita akan senang untuk berbuat baik adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik disuruh menjadi berkat atau menjadi kesukaan bagi orang lain, apakah harus di saat adik-adik mempunyai hal-hal yang lebih? Contohnya, mempunyai makanan yang lebih baru kita bisa membagi dengan orang lain? Tidak ya adik-adik, dengan apapun keadaan kita, dengan setiap keterbatasan kita, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Meskipun kita cuma punya, misalnya kita cuma punya 2 roti atau 1 roti saja, adik-adik harus bisa mau berbagi sama teman. Kita tetap bisa bagi rotinya dengan cara membagi 2 rotinya, setengah buat adik-adik, setengah lagi buat temannya. Itu cuma salah satu contoh dari perbuatan baik yang Tuhan bisa inginkan dari adik-adik loh.
menjadi berkat juga harus dengan hati yang ikhlas. Ikhlas berarti tidak boleh bersungut-sungut, harus rela berkorban dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik mulai saat ini nih, kita harus harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, juga harus dengar-dengaran akan perintah orang tua ya adik-adik. Dan yang terakhir, kita harus jadi berkat bagi orang sekitar kita. Maukah kita jadi berkat? Nah, yuk kita buktiin dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita jadi berkat bagi orang sesama kita. Sampai bertemu di hari Minggu depan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa ya adik-adik. Sampai ketemu lagi dengan ibadah sekolah minggu depan. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan boleh berkati kami dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang boleh menyiapkan setiap ibadah online pada hari ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman kami dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari. Biarkan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih sangat kecil, boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan juga yang mau sertai dan Tuhan yang mau mampukan orang tua kami untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, dalam sekitar lingkungan kami. Biarlah Tuhan yang jagai kami dan sertai kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami sehingga kami boleh layak menerima berkat dari Tuhan. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan mau dengar dan jawab doa kami. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak Tere ingin mengajak adik-adik untuk menyanyi satu buah pujian yang berjudul Aku Diberkati. Kita memakai gerakan ya adik-adik dengan sukacita. Yuk!
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.